koordinat ya, habis itu yang ininya itu boleh ketebalan atau mungkin elevasi yang Z, itu berarti udah 3 kolom ya. Kemudian yang ini 4 kolom juga boleh ya. Berarti kamu yang satu laginya itu density. Nah, kamu cari tahu dulu tujuan kamu membuat ini apa. Misalkan kalau kamu menghitung porositas, berarti itu log apa yang dibutuhkan, ya. Atau kamu nantinya itu ingin melihat visual ya, berarti itu gamma ray yang kamu pakai gitu. Pokoknya nanti tergantung tujuan kamu. Nah, kalau kamu mencari densitas nanti ke arah mana ininya? Tujuan kamu untuk membuat model apa gitu, model densitas atau apa gitu ya. Itu saya ya. Berarti nggak masalah kan Bu kalau cuman di dalam datanya itu 4 kolom? Berarti apa tadi? Berarti nggak masalah kan Bu kalau misalnya data yang ada di dalam file datanya itu cuman berisikan 4 kolom? Nggak masalah. Kalau kemarin tuh saya ada loka dan K, karena kan saya ingin yang K tuh konduktivitas hidrolik ya. Nah, itu kan angkanya kecil. Makanya saya kali log biar lebih tinggi nilainya. Gitu. Makanya saya tambahin 1 kolom lagi ya. Gitu. Nanti pun yang saya hitung nggak kasih loka yang kolom kelima, yang kolom keempat itu nggak saya gunakan dalam perhitungan di SJMS ini. Oke Bu, nah kemudian untuk yang, kan waktu kita melakukan importing objek ya Bu ya, load object itu kan nantinya berisikan informasi berupa data-data kita. Kemudian waktu grid dimension, nah saya tuh lupa Bu kemarin untuk number of cells X, Y, dan Z itu diisikan berupa informasi apa ya Bu ya? Nah, itu kemarin saya itu nih ya, ada di Excel ya. Kamu cari nilai maksimum, minimum, kemudian berapa selisih maksimum dan minimumnya, lalu kamu cari berapa itunya. Aduh ini, kamu bagi ya nanti dengan jumlah data berapa ininya jumlah sel kamu gitu ya. Kemarin itu saya jumlah sel saya berapa? 25 ya itu. Itu pokoknya kamu cari yang ininya dulu, yang maksimum minimum, lalu dibagi dengan jumlah kira-kira sel kamu yang kamu masukkan itu berapa per berapa gitu ya. Nanti dapat ininya. Berarti nilai maksimum minimum kemudian dibagi dengan berapa banyak data yang kita miliki ya Bu ya? Mungkin sel itu bisa kamu perkirakan sih ya. Kalau kemarin saya per 100 ya. Nanti saya bagi 100 ya. Bentar saya lihat dulu ya. Baik Bu. Oh ya, untuk kan nanti itu ada cross validasi ya. Nah, untuk mempermudah nyusun datanya saya ngasih script MATLAB ya. Nah, nanti inputnya itu sama dengan yang ini, yang input di SJMS yang ada nilai minimumnya berapa gitu ya, selnya berapa gitu. Jadi nanti lebih cepat ininya menyusun angkanya gitu ya, angka hasil keluaran krigingnya. Oke, tadi itu ya. Untuk yang ini dicari nilai maksimum dan minimum ya, itu deltanya. Lalu untuk ukuran sel itu kamu bisa perkirakan. Itu biasanya tergantung data kamu ya. Kalau saya ini per 100.
gitu. Jadi saya per 100 itu bisa saya lihat karena nilai Y saya itu per 100. Bisa diitukan per 100 gitu ya, gitu. Jadi 100 ukuran selnya gitu. Nah, untuk yang jumlah grade jumlah itu ukuran selnya 100 ya. Untuk jumlah grade-nya baru dibagi nilai delta dari maksimum kurang minimum dibagi dengan jumlah sel. Jadi misalkan di sini saya delta maksimum dan minimum saya 2.500 gitu. Lalu ukuran sel saya 100. Berarti 2.500 bagi 100 25 gitu. Jadi untuk ukuran yang X 25, yang Y itu berarti yang dari nilai maksimum dan minimum pada koordinat Y dibagi dengan ukuran selnya, lalu itu yang ininya. Yang Z-nya juga seperti itu ya, gitu. Ukuran sel tadi berupa informasi banyak data kan, Bu? Kalau Ibu tadi kan menggunakan 100 karena Ibu mengestimasikan ada 100 data kan, Bu? Enggak sih, lebih ke ininya, dari data kamu. Kalau saya sih memperkirakan karena tadi antara koordinat dari data 1 dengan 2 berikut saya itu ya, kira-kira 100 jaraknya. Dari data koordinat X saya, yang paling mudah sih data Y saya ya, kebetulan Y saya agak bagus hitnya ya. Itu ada min 1.200, terus min 1.300 gitu ya. Min 1.100 itu kan 1.000 ya gitu. Lalu untuk mengecil angkanya itu saya kali 100. Anda juga boleh sih bikin 25, boleh ukuran selnya 25, tapi kan nanti data Anda kan jadi makin besar gitu ya. Yang akan diinterpolasi jadi makin besar gitu ya. Jadi ini bisa dibebaskan ke Anda sendiri gitu ya, membuat ukuran selnya. Per 50 juga bisa gitu ya, tapi kan nanti 50 nanti juga lebih banyak lagi nanti data yang nanti akan Anda konsolidasi nanti gitu. Baik, Bu. Mungkin sudah cukup, Bu. Nanti saya bertanya kembali kalau ada pertanyaan. Ya, itu ya. Nah, untuk ukuran sel nanti itu berarti ukuran grade-nya ya. Jadi antara satu kota dengan kota lainnya gitu. Kalau nanti yang topiknya tentang tambang, baik itu batu bara maupun mineral, nah nanti itu bisa menghitung volume estimasi sumber dayanya ya, entah itu estimasi sumber daya mineral atau estimasi sumber daya batu bara gitu ya. Jadi nanti dikali dengan volume itu berarti hasil yang krigingnya dikali dengan volume itu hasil kriging dikali dengan grade-nya. Misalkan tadi saya pakai 100 kali 100. Kalau Anda pakainya 50 kali 50 gitu. Itu volumenya ya, volumeternya. Kemudian ada lagi satu lagi tonase. Nah, tonase itu nanti yang volumenya dikali dengan densitas tergantung ya. Kalau misalkan target Anda batu bara, berarti cari densitas batu bara berapa gitu ya. Kemudian kalau densitas emas gitu ya, berapa densitas emas nanti dikali dengan densitas emas dikali dengan volumenya ya. Kayak ibaratnya cari kan massa itu densitas itu massa per volume ya. Nah, berarti nanti massa berarti volume dikali densitas ya, seperti itu ibaratnya. Nah, untuk yang tugasnya topiknya tentang tambang itu ya, nanti kalau bisa Anda mencari sampai itu ya, sampai estimasi sumber daya gitu ya. Karena sebenarnya kenapa saya suruh Anda buat tugas besar dengan topik ini, ya itu karena terdapat itu sebelumnya gitu ya. Jadi itu ada bimbingan saya, dia disuruh bimbing 3-nya itu dari instansi ya, menghitung sampai sumber daya gitu ya, dari batu bara gitu. Lalu dia bilang nggak belajar gitu ya, gitu. Nah itu kan kesannya kalau dari pembimbing instansi itu pasti dia menganggap oh ini ITERA kualitasnya kurang nih, anak mahasiswanya nggak bisa menghitung sumber daya gitu ya, gitu. Nah itu makanya saya kasih tugas Anda seperti itu ya, biar nanti wawasan Anda lebih luas gitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ini udah 9.30 ya. Kalau ada pertanyaan bisa di grup aja ya. Oke, Haikal, satu aja deh. Bu, izin Bu. Kemarin itu kan yang saya
submit di spreadsheet itu kan Ibu bilang masih boleh untuk ganti ke topik yang lain, ke topik soil kan. Kebetulan kemarin tuh saya dapat jurnalnya Merkuri kan, Bu. Nah, itu berarti saya boleh pindah ke soil aja ya, Bu, berarti, Bu? Nggak Boleh. harus di mineral, Bu? Boleh ya, pokoknya kamu boleh mengganti topik jadi soil atau kamu tetap jadi mineral ya kamu kemarin ya. Mineral Iya, Bu. tapi cari data lain. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, berikutnya kalau ada pertanyaan boleh di grup ya. Nanti minggu depan sudah mulai presentasi ya, gitu. Kalau sudah siap ya. Ingat ya, presentasi itu Anda tidak hanya presentasi yang Anda olah dari itu ya yang saya suruh ya. Kan di situ saya suruh dari histogram, habis itu variogram, kriging, cross validasi sama simulasi ya gitu ya. Tapi Anda juga belajar tentang teori dasar ya, teori dasar dari univariat sampai materi minggu depan ya. Materi minggu depan itu sampai universal kriging gitu ya, gitu. Jadi nggak hanya pengolahan data, saya juga menanyakan tentang teori dasar ya. Ya, jadi Anda perlu persiapan gitu ya. Nah, itu kalau yang sanggup minggu depan ya. Kalau enggak ya minggu depannya lagi. Nah, tapi kalau yang presentasi minggu depan dengan minggu depannya lagi itu beda nilainya ya. Makin mundur Anda presentasi, nilai Anda makin di bawah itu gitu ya. Gitu. Baik, mungkin saya tutup kuliah ya. Sebelum menutup kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.